Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Kami boleh beraktivitas dan kami terlebih dahulu meminta penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan berfirman dan kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Kejadian 35 ayat 3. Saya bacakan untuk saudara-saudari terkasih. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Sekali lagi, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Inilah penekanan yang luar biasa yang menyapa kita di pagi hari ini. Kata marilah kita pergi ke Betel ini merupakan suatu ajakan Yakub, di mana Yakub menyadari penyertaan Tuhan. Perkataan ini adalah bentuk kedua kali setelah Tuhan bertemu dengan Yakub melalui mimpinya dan menamai tempat ini adalah Betel. Dan lalu setelah berjalan lagi Yakub dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali lagi ke Betel untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dari sini saudara yang terkasih, ada hal yang menarik dengan perkataan marilah kita bersiap pergi ke Betel. Rupanya kita diingatkan perjalanan kembali itu merupakan suatu kepercayaan kita kembali ke titik awal. Sejauh-jauhnya kita melangkah, sejauh-jauhnya perjalanan kita pasti akan kembali. Dan saya yakin bahwa sebenarnya hidup kita ini saat ini juga di dalam proses perjalanan menuju kembali kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya saudara yang terkasih, sesungguhnya inilah yang menjadi suatu perenungan bagi kita di pagi hari ini, di mana kita diingatkan ada saatnya kita untuk kembali bertemu, memuji Tuhan. Dan memang titik awal kita sebagai orang Batak juga diingatkan untuk dapat kembali. Makanya kita sering mendengar ada istilah harga dobunani pinasa, atau kita sering mendengar Otau Batak, Tano Batak Nauli, yang mengingatkan kita untuk kembali. Dengan istilah datang kembali, mengingat kembali, menyadari siapa kita, identitas kita, dan dari mana kita berasal. Itu sebabnya di dalam yang namanya perjalanan iman, itu juga yang menjadi dasar kita untuk mengingat agar dalam perjalanan-perjalanan yang kita lalui, kita diingatkan untuk dapat kembali ke titik awal, yaitu ke rumah Tuhan, memperoleh yang namanya berkat penyertaan yang seperti dikatakan Yakub bahwa Tuhanlah yang menyertai perjalananku, Tuhanlah yang memberikan kelegaan di dalam setiap kesesakanku. Inilah yang pertama. Di dalam perjalanan, di dalam kesibukan kita, di dalam kegiatan kita, ingat pesan pertama pada hari ini, jangan lupa untuk kembali ke awal, yaitu kembali kepada Tuhan, menyadari, melihat sisi-sisi begitu banyak perjalanan-perjalanan yang disertai Tuhan, dan bentuk kembali ini menyadari siapa kita dan siapa Tuhan. Yang kedua, sering kita mendengar bahwa ada yang istilah yang sering dipakai oleh Naposo atau muda-mudi, Sunday service, bahwa sebenarnya hidup itu ibarat sebuah perjalanan yang terus-menerus kita lakukan. Dan pada saatnya, ibarat perjalanan sebuah kendaraan, akan ada titik di mana kita akan mengalami kejenuhan, akan ada titik yang mengalami yang namanya kerusakan. Itu sebabnya kendaraan itu harus dibawa kembali ke bengkel untuk memperoleh yang namanya servis, diperbaiki, dibetulkan sehingga dia boleh keluar lagi berjalan kembali. Kehadiran kita ke gereja, ke mezbah Tuhan bukan sekedar hanya memuji Tuhan, tapi kita diingatkan betapa banyak perjalanan hidup kita yang mungkin membuat kita rusak atau mungkin membuat kita jenuh, dan kita diharapkan kembali untuk menerima yang namanya servis, perbaikan, ataupun yang kita sering dengar penguatan iman di tengah-tengah gereja kita.
sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan suatu kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang baru, dan bahkan pengharapan yang baru. Itu sebabnya renungan pagi ini mengingatkan kita, marilah kita kembali ke Betel. Dan saya juga menyapa saudara, ingatlah, marilah kembali kepada gereja kita, beribadah di gereja kita sebagai bentuk ucapan syukur kita atas penyertaan dan perjalanan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami. Kami bersyukur atas penyertaan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami boleh kembali lagi kepada Tuhan, menerima penyertaan, penguatan, bahkan berkat dari Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kembali kehidupan kami di dalam kasih penyertaan kekuatan dari Tuhan. Ingatkan kami untuk dapat kembali ke tempatmu, ke mesbahmu, ke Betelmu, ke gerejamu, memperoleh hikmat pengertian berkat Tuhan atas segala penyertaan-penyertaan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kembali untuk kembali ke titik awal, kembali ke rumahmu ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.